Oke. Indonesia adalah negeri yang akan kaya akan sumber daya alam, dari tambang emas, gas alam, hingga hasil pertanian yang melimpah. Namun, mengapa masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan? Pada kenyataannya, kekayaan alam Indonesia hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Berdasarkan Credit Suisse World Report 2016, sebanyak 2,5 juta orang menguasai 49% kekayaan di Indonesia. Tak hanya itu, pembaruan agraria 2015 sebanyak 2,9 juta menguasai 72% tanah di Indonesia. Sementara itu berdasarkan data Badan Pusat atau BPS 2015 tercatat sebanyak 29 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia masih terjebak di dalam ketimpangan ekonomi yang nyata, sebuah kondisi di mana disebut sebagai paradoks Indonesia. Prabowo selaku penulis menyatakan bahwa alasan ia memilih jalan perjuangan politik adalah karena menyadari Indonesia telah menyimpang jauh dari UUD 1945 versi Agustus 1945. Dan juga demokrasi yang ada sudah melenceng dari sistem ekonomi konstitusional dan juga bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 yang mengamatkan bahwa cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat. Realitanya di Indonesia kini berada dalam sistem ekonomi oligarki, di mana segelintir orang mengendalikan perekonomian dengan menggunakan kekuasaan dan uang secara berlebihan. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya diam dan tidak menerima keadaan ini. Sebaliknya, kita harus bangkit menjadi pencipta perubahan dan melahirkan kader-kader bangsa yang semangat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Untuk poin yang kedua, bagaimana ketimpangan sosial mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Ketimpangan sosial adalah salah satu faktor utama yang membuat banyak orang sulit keluar dari kemiskinan. Di halaman 42-45 buku ini menjelaskan bahwa akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan masih sangat terbatas, terutama di daerah terpencil. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ketimpangan dalam akses pendidikan menciptakan lingkaran setan kemiskinan. Masyarakat dengan sumber daya terbatas seringkali terpaksa menerima pendidikan berkualitas rendah yang pada gilirannya membatasi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam buku tersebut juga menjelaskan bahwa pendidikan yang berkualitas hanya bisa diraih oleh orang yang memiliki status ekonomi yang tinggi. Dan untuk kesehatan sendiri, akses ke layanan kesehatan yang memadai sangat penting untuk kesejahteraan. Ketimpangan di bidang ini menyebabkan masyarakat miskin lebih rentan terhadap penyakit yang mengurangi produktivitas dan memperburuk kondisi ekonomi mereka sendiri. Fasilitas kesehatan yang layak dan tenaga ahli medis yang memadai hanya bisa dinikmati oleh masyarakat dengan status ekonomi yang lebih tinggi. Sedangkan ketimpangan sosial juga tercermin dalam distribusi peluang ekonomi. Masyarakat kaya memiliki akses lebih besar ke modal, jaringan, dan informasi yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kekayaan mereka. Sedangkan untuk masyarakat menengah ke bawah, sangat sulit untuk mereka mendapatkan peluang ekonomi tersebut dikarenakan kurangnya modal, jaringan, dan informasi. Sistem ekonomi global menetapkan Indonesia dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kita dieksploitasi sebagai pemasok bahan mentah dan pasar bagi produk luar negeri. Seperti yang dijelaskan di halaman 67-70 di buku ini, negara-negara maju membeli sumber daya kita dengan harga murah, lalu menjual kembali produk olahan dengan harga tinggi. Ini menyebabkan defisit perdagangan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Selama Indonesia terus bergantung pada ekspor bahan mentah, kita akan terus berada dalam posisi lemah dalam perdagangan internasional. Poin keempat yaitu
sejauh mana peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, di sini pemerintah seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Namun dalam buku ini dijelaskan bahwa ada banyak sekali kelemahan dan juga kebijakan yang dibuat. Masalah utamanya itu adalah kasus korupsi, mana kita sendiri tahu bahwa di Indonesia itu banyak sekali terjadi kasus korupsi. Salah satu contohnya itu kasus korupsi timah pada tahun 2024 yang menyebabkan kerugian negara sekitar 300 triliun. Nah, dari kasus korupsi ini yang menyebabkan program-program rakyat tidak berjalan secara maksimal, sehingga menyebabkan ketidaksejahteraan dan kemiskinan di masyarakat. Selain itu, masalah lainnya yaitu kebijakan yang tidak efektif. Jadi kebijakan ekonomi seringkali lebih menguntungkan investor besar daripada rakyat. Jika pemerintah serius ingin mengatasi kemiskinan, maka kebijakan yang dibuat harus memprioritaskan rakyat, sehingga rakyat juga dapat mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan. Yang berikut poin yang kelima yaitu mengapa UMKM dan industri kecil di Indonesia sulit berkembang. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, tetapi mereka menghadapi banyak kendala untuk berkembang. Di halaman 120-124, buku ini dijelaskan bahwa ada 3 hambatan utama, yaitu kurangnya akses modal, keterbatasan teknologi, dan regulasi yang rumit. Banyak usaha kecil kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank karena persyaratan yang ketat dan bunga yang tinggi. Sementara itu, regulasi bisnis di Indonesia masih cukup kompleks, sehingga menyulitkan mereka untuk berkembang. Padahal, jika UMKM mendapatkan dukungan yang cukup, mereka bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan memperkuat ekonomi rakyat. Lalu poin berikutnya yang akan saya bahas yaitu poin ke-6 adalah tentang peran anak muda dalam memperbaiki kondisi ekonomi di Indonesia. Anak muda memiliki potensi yang besar dalam mengubah perekonomian di Indonesia, terutama melalui inovasi dan teknologi. Namun dalam buku ini dijelaskan bahwa banyak dari mereka yang tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Pendidikan yang kurang memadai dan minimnya investasi dalam teknologi membuat banyak anak muda kehilangan kesempatan untuk berkembang. Jika pemerintah dan masyarakat lebih banyak berinvestasi dalam pendidikan, kewirausahaan dan teknologi, generasi muda bisa menciptakan solusi baru untuk masalah ekonomi. Startup teknologi, ekonomi digital, dan industri kreatif bisa menjadi kunci kebangkitan ekonomi di Indonesia. Oke, jadi kesimpulan untuk video yang kami buat adalah untuk mengatasi kasus dari paradoks Indonesia ini secara menyeluruh, kita perlu meningkatkan pengelolaan terkait sumber daya alam kita untuk menguntungkan rakyat dan juga memperbaiki sistem pendidikan dan juga kesehatan, mendukung UMKM serta mendorong inovasi anak muda. Yang tak kalah penting adalah memberantas korupsi dan membuat kebijakan ekonomi yang benar-benar berpihak pada masyarakat. Jika semua elemen pada bangsa bekerja sama, pemerintah, pengusaha, anak muda, masyarakat, kita semua bisa mengubah paradoks Indonesia ini menjadi peluang untuk masa depan yang lebih baik.